Quran itu kalamullah, firman Allah, sedangkan tafsir adalah hasil produk pemikiran manusia. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan presentasi tafsir dari Bu Reni. Bu Reni telah membaca tafsir Al-Misbah karangan Pak Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab ini merupakan salah seorang mufasir masyhur, tidak hanya di Indonesia tapi namanya sudah banyak dikenal di kalangan mufasirin dunia. Kepada Bu Reni saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil bacaan saya. Kebetulan saya membaca tafsir dari Al-Misbah yang disusun oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Di tafsir ini disampaikan bahwa surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat ini, kata Al-Falaq yang berarti yang terbelah, yaitu diambil dari ayat pertama. Sabab nuzul dari surah ini seperti yang tadi sudah disampaikan, surah ini turun pada saat sewaktu itu ada orang yang mau menyihir Nabi, kemudian turun surat ini untuk menangkal sihir tersebut. Kemudian ada pula yang menyebutkan bahwa ada yang dinamakan dengan mata atau ain, yaitu seseorang yang mempunyai mata jelek, ya, mata sihir yang berasal dari matanya, kemudian sihir tersebut dapat melumpuhkan orang lain, begitu ya. Jadi beberapa ulama menyebutkan bahwa surah ini merupakan surat ke-20 yang merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW menamai surah ini dengan nama Qul a'udzu birabbil falaq, ya, sebelum sebelum disingkat menjadi Al-Falaq. Nah, selain sebutan Al-Mu'awwizatain pada surah Al-Falaq dan surat An-Nas, surah ini juga dinamakan dengan Al-Muqashqishatain yang menurut Al-Qurtubi berarti membebaskan manusia dari kemunafikan. Ya. Tema dari surah ini pengajaran untuk menyandarkan diri dan memohon perlindungan hanya kepada Allah dalam menghadapi aneka macam atau berbagai kejahatan. Nah, dimulai dari ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Dari mulai kata qul di sini Qul a'udzu birabbil falaq diartikan sebagai katakanlah aku berlindung dengan Tuhan segala yang terbelah. Nah, qul di sini di tafsir Al-Misbah ini ditekankan bahwa qul yang artinya bacalah, ucapkanlah atau katakanlah di sini diartikan bahwa itu adalah perintah, sebagai kata perintah. Seseorang yang membaca doa dengan surah Al-Falaq ini dalam hatinya harus menyadari bahwa doanya itu memohon perlindungan kepada Allah itu adalah atas perintahnya. Jadi hati dari orang yang berdoa itu harus penuh keoptimisan, harus yakin bahwa doanya itu akan terkabul karena ini adalah perintahnya, begitu. Kemudian a'udzu di sini diartikan sebagai menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu. Artinya
kita menuju Allah untuk mendapatkan perlindungannya dari berbagai kejahatan. Di sini Al-Falaq disebutkan sebagai yang terbelah, ya, atau membelah. Di sini Allah disebut Allah pengendali belahan. Artinya di sini diartikan dua, yaitu secara sempit dan secara luas. Secara sempit, Al-Falaq di sini diartikan sebagai pagi, ya. Artinya bahwa pagi itu bisa membelah kegelapan malam dengan turunnya sinar matahari. Ya, kegelapan malam yang begitu pekat itu bisa seolah-olah terbelah dengan munculnya cahaya pagi. Nah, kemudian dalam arti luas, Al-Falaq di sini artinya segala sesuatu yang membelah atau terbelah. Biji-bijian muncul dari dalam tanah seolah-olah dia membelah tanah, ya. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa ada falaku al-hab wa an-nawa, atau pembelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Quran surat Al-An'am ayat 95. Serta ada faliku al-isbah, atau pembelah kegelapan malam dengan cahaya pagi. Nah, dengan merujuk kedua ayat tersebut dari Quran surat Al-An'am 95 dan 96, maka agaknya tidak menyimpang kalau Rob Al-Falaq atau Tuhan yang Maha Pembelah ini diartikan sebagai mencakup pengertian sempit dan luas, yang artinya segala sesuatu yang terbelah. Itu untuk jadi untuk ayat pertama, aku berlindung kepada Tuhan yang membelah kegelapan malam dengan lahirnya subuh atau pagi. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Syar di sini diartikan sebagai kejahatan, kemudian keburukan, kepedihan, rasa sakit dan sebagainya. Nah, min syarri ma khalaq diartikan sebagai aku berlindung atau dari kejahatan yang diciptakan. Nah, yang diciptakan di sini artinya makhluk yang diciptakan. Nah, makhluk ini, kejahatan ini bisa berasal dari diri sendiri atau berasal dari pihak lain. Kenapa disebutkan keburukan atau kejahatan ini bisa berasal dari diri sendiri? Karena manusia itu berpotensi untuk melakukan kejahatan dan menerima kejahatan dari orang lain. Nah, contohnya misalnya ketenggelam, kemudian kebakaran, itu adalah suatu kepedihan yang artinya sesuatu yang akan membuat kita merasa kesakitan atau kepedihan. Ada juga dosa, ya, dosa itu mungkin untuk seseorang itu bisa menikmati, atau ketika melakukan dosa itu dia menikmatinya, tapi di akhirat kelak dosa tersebut akan menimbulkan kepedihan pada diri kita. Jadi di sini di ayat kedua ini, saya berlindung dari kepedihan sekaligus yang mengakibatkan kepedihan tersebut, langsung ataupun tidak langsung. Nah, kemudian dalam tafsir ini disebutkan juga bahwa kalau Allah kuasa membelah kegelapan malam dengan lahirnya fajar atau pagi, maka pasti Allah kuasa juga untuk menghilangkan kegelapan atau kepedihan dengan datangnya kesehatan atau terhindarnya kita dari dosa. Jadi yang membacakan doa ini harus dipenuhi dengan keoptimisan bahwa doanya akan terkabul. Ayat kedua, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaannya. Di sini ditekankan bahwa kejahatan itu berasal dari makhluk. Tidak ada satupun keburukan atau kejahatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kejahatan atau keburukan yang kita alami itu tidak ada satupun yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun
ada kejahatan atau keburukan yang kita alami, kita harus kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Itu untuk ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, min syarri ghasikin idza waqab, yaitu aku berlindung dari kejahatan kegelapan malam pada saat ia gulita, atau kalau menurut katanya gosyik itu penuh dan waqab itu lubang, artinya pada saat penuhnya kegelapan malam. Jadi kejahatan yang terjadi pada saat malam sedang gelap gulita, baik itu kejahatan dari orang lain atau kejahatan dari diri kita sendiri. Kemudian gosik juga diartikan sebagai dingin, yaitu pada saat malam sedang dingin-dinginnya. Kemudian ayat keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad. Seperti di tafsir yang lain, nafasah ya atau an-nafasat di sini juga diartikan sebagai penyihir-penyihir yang meniup buhul, ya. Nafasah itu meniup tapi tidak sambil menggerakkan lidah, tetapi tidak ada ludahnya, artinya meniup hanya angin saja, ya. Yang diartikan juga sebagai penyihir. Nah, tapi di tafsir ini selain penyihir, nafasah itu diartikan juga sebagai tukang bawa fitnah, ya. Nah, nafasah atau tukang bawa fitnah. Kemudian uqad itu adalah ikatan yang kuat atau kukuh. Nah, di sini kenapa disebut tukang bawa fitnah? Contohnya adalah suami istri kuat ikatannya, bagus hubungan atau rumah tangganya, datanglah seseorang yang membawa fitnah ke sana kemari sehingga putuslah hubungan suami istrinya. Atau dua sahabat yang bersahabat dengan baik, kemudian datanglah seseorang membawa fitnah ke sana kemari, putuslah hubungan persahabatannya. Atau ada isu-isu, gosip-gosip yang bisa memecah belah suatu kelompok atau umat. Jadi untuk ayat keempat itu bisa diartikan bahwa kita berlindung kepada Allah dari tukang sihir, baik dari perempuan maupun bukan dari tukang sihir, atau yang membawa isu yang memecah belah, baik yang dipecah belah itu dua orang atau masyarakat. Ayat terakhir, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad atau hasud berasal dari kata hasada, yaitu menginginkan hilangnya nikmat yang sedang dinikmati oleh orang lain, ya. Baik nikmat itu mau diambil, seperti misalnya orang yang iri terhadap kedudukan orang lain karena dia menginginkan kedudukan tersebut, atau baik nikmat itu diinginkan sama yang hasud atau tidak, hanya ingin hilang saja kenikmatan itu dari orang lain, atau nikmat itu sebenarnya tidak ada pada orang itu, tetapi orang yang iri itu selalu menyangka bahwa orang lain itu lebih mempunyai kenikmatan yang lebih dari dia, padahal sebenarnya tidak seperti yang dia lihat, begitu. Nah, kenapa ada kata idza hasad? Artinya kalau dia hasud, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad artinya hasud kalau atau jika dia iri. Nah, ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad itu diartikan pada tafsir ini adalah dan dari kejahatan pengiri jika ia iri. Idza hasad itu jika dia iri atau jika dia hasud. Karena hasud ini awal mulanya dari dalam hati. Kalau masih di dalam hati itu masih belum bisa, masih tidak dikategorikan sebagai atau tidak membahayakan orang lain. Tapi kalau hasud ini atau iri ini sudah dicetuskan dalam perkataan, kemudian perbuatan, maka hasud ini akan sangat mengganggu orang lain. Jadi hasud
itu diibaratkan dengan membakar kayu atau kebaikan ya. Kebaikan itu diibaratkan sebagai kayu. Orang yang hasud membakar kayu atau kebaikannya sampai habis. Tapi hasud ini juga bisa merugikan orang yang dihasudnya itu, setidaknya mengganggu pikiran atau mengganggu aktivitas orang yang dihasudnya itu. Nah, itu mungkin untuk arti per ayatnya. Di sini ditambahkan di tafsir Al-Misbah ini bahwa kenapa atau apa yang menyebabkan orang itu bisa iri, bisa menjadi pendengki ya. Penyebab dari iri hati yang pertama itu adalah keangkuhan ya. Jadi orang yang selalu merasa bahwa dia itu merasa selalu lebih dari orang lain. Jadi tidak boleh ada orang lain yang melebihi dia. Yang pertama, yang kedua adalah persaingan. Persaingan di sini khususnya di bidang materi atau keduniawian. Nah, iri hati ini berasal dari ketidakmampuan untuk menyamai atau melebihi orang lain. Maka timbullah iri hati. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut. Yang keempat adalah cinta kekuasaan, dan yang terakhir adalah watak buruk yang memang sudah dimiliki oleh atau menjadi sifat seseorang. Nah, saya langsung ke kesimpulannya saja. Kesimpulan dari tafsir Al-Misbah ini yang pertama adalah jangan memohon perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah atas segala keburukan orang lain maupun diri sendiri. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya. Dari kejahatan diri sendiri. Kemudian kenapa? Karena kita memang sebagai manusia berpotensi untuk berbuat kejahatan. Yang kedua adalah jangan beranggapan bahwa ada yang buruk dari Allah atau dari Tuhan. Kalaupun ada yang kita rasakan buruk, maka cari penyebabnya pada diri kita sendiri. Yang ketiga, hindari segala macam yang bisa menimbulkan iri hati orang lain. Misalnya kita diamanahi menjadi orang kaya, maka bersedekahlah. Atau kita mempunyai ini, mempunyai itu, maka berbagilah. Dengan begitu kita akan terhindar dari rasa iri orang lain. Nah, jadi intinya di sini adalah jika sudah terlanjur ada yang iri hati dengan kita, maka mohonlah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni yang telah menjelaskan panjang lebar isi surat Al-Falaq. Yang saya tahu tafsir Al-Misbah itu merupakan salah satu tafsir yang sangat kaya dengan materi. Kalau di bapak-bapak yang menggemari tafsir Al-Misbah itu Pak Andri, dan yang biasa membaca tafsir Al-Misbah itu adalah Pak Andri. Nah, saya sih menilai Bu Reni telah berhasil dengan baik menaklukkan tafsir Al-Misbah dengan memberikan penjelasan yang sangat kaya. Terima kasih Bu Reni. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi Bu Eis yang telah membaca tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang mufasir kontemporer. Selain sebagai ahli usul fikih, beliau juga ternyata seorang mufasir.